Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video saya Yuli Sontani. Kali ini saya mau bikin kue, bisa juga untuk ide usaha. Dan nama kuenya itu Japanese Shuffle Pancake. Nah, kue ini lagi viral di Jakarta, sampai pembelinya pun memakai nomor antrian dan menunggu proses masaknya itu sekitar 1-2 jam. Wah, gimana nggak kesel ya kalau nunggunya sampai selama itu. Nah, daripada kita menunggu antrian, mendingan kita bikin sendiri yuk. Ini juga bisa jadi ide usaha buat teman-teman, bisa dijual ke teman kerja, teman sekolah anak-anak, sekolah TK, SD, atau yang lainnya juga bisa ya, buat teman-teman tetangga juga bisa, karena proses pembuatannya mudah dan juga terjangkau. Apalagi kue ini lagi viral saat ini. Yuk kita langsung aja ke proses pembuatannya. Nah, sebelum mulai jangan lupa bantu subscribe video saya, karena subscribe teman-teman ini sangat penting buat saya. Serta jangan lupa komen di kolom komentar mengenai kue ini, apakah teman-teman sudah pernah bikin, sudah nyobain atau gimana. Boleh ya komen di kolom komentar, atau mungkin teman-teman juga bisa share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa like sebanyak-banyaknya ya di video ini. Kita langsung ke video aja yuk. Untuk yang pertama saya siapkan untuk cetakannya. Saya bikin seperti ini. Kertasnya itu ukurannya sekitar lebar 6 cm dan panjangnya mengikuti HPS saja. Jadi ini sekitar 33 cm. Saya menggunakan A4. Pakai A4 pun bisa, yang penting lebarnya 6 cm, panjangnya itu mengikuti aja seperti itu. Nah, jangan lupa ini saya gunting juga kertas baking papernya seperti ini. Jadi kertas roti, tapi saya menggunakan baking paper itu yang lebih licin agar nanti hasilnya lebih bagus. Jadi nanti kita lipat ini mengikuti ukuran HPS-nya, mengikuti ini seperti ini ya. Jadi nanti kita lipat itu yang di dalamnya itu kertas baking paper, karena kalau misalkan pakai kertas ini bahannya terlalu banyak bahannya. Kalau ini kan memang khusus untuk baking. Baking paper ini kita bisa balik seperti ini. Jadi misalkan ini udah dipakai, setelah dipakai nanti kan bekasnya biasanya suka ada bekasnya. Nah, ini kita balik lagi aja seperti ini. Nah, jadi dibalik, bisa bolak-balik untuk baking papernya untuk lebih menghemat biaya produksi ya. Kita lanjut aja prosesnya. Ini kertas yang kita siapkan tadi, kita akan gulung berbentuk lingkaran. Nah, jangan lupa ya untuk kertasnya yang paling luar tuh kertas HPS. Seperti ini. Ini kita hektar. Satunya lagi sama kita hektar. Lalu kita gulung. Jadi kertas HPS, kertas baking papernya ada di dalam, HPS-nya ada di luar. Menggunakan kertas HPS karena biar lebih kokoh ya. Kita ukur, ini saya diameternya mau yang 8 cm ya, kurang lebih sekitar 8 cm untuk diameternya. Ini saya bikin semuanya sama. Pertama yaitu 2 buah telur, 2 butir telur, kita pisah putih dan kuningnya. Jadi ini saya menggunakan 2 kuning telur. Ukuran telurnya itu saya sekitar 65 sampai 68. Bisa di bawah 60 ya, sekitar 60, 58 bisa seperti itu. Dan untuk kuning telur ini kita akan pecah dulu 2 kuning telur. Lalu kita akan campur dengan 30 ml susu cair. Ini sudah saya takar. Kita campur, aduk rata, pelan-pelan saja membuat kuahnya. Nah, seperti ini. Kita campur semuanya sampai rata.
sampai tercampur benar-benar rata. Nah, ini sudah tercampur rata, lalu kita akan tambahkan dengan vanila. Saya tambahkan ini sekitar setengah sendok teh atau seperempat. Nah, seperti ini ya. Ini biar ada wanginya, wangi vanila. Kita campur bahan cairnya semua. Jadi saya menggunakan vanila cair. Kalau teman-teman mau di skip vanilanya boleh, tidak apa-apa. Mau di skip tidak ada stok vanila, nggak apa-apa, bisa di skip. Nah, ini sudah tercampur rata. Kita tambahkan tepung. Ya, ini tepungnya seberat 33 gram. Kita akan masukkan campur, tapi sebelumnya saya akan ayak agar nanti teksturnya lebih halus. Ini saya menggunakan tepung protein rendah atau biasa saya gunakan merek kunci biru. Nah, ini kita akan saring sampai benar-benar tercampur rata. Nah, agar tidak ada yang bergerindil seperti ini, kita akan sisihkan, lalu kita akan campur bahan kuning telur ini sampai tercampur dengan rata. Pelan-pelan saja. Kita aduk terus. Nah, ini sampai teksturnya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bisa lihat ya teman-teman, ini sudah tercampur rata. Nah, seperti ini. Nah, kalau diangkat seperti ini ya, jadi di angka 8 seperti ini. Bisa dibentuk angka 8 ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Ini sudah cukup tekstur untuk kuning telurnya. Ini kita akan sisihkan dulu. Sekarang kita akan bikin adonan dari putih telurnya. Telurnya ini saya sudah pisahkan tadi dengan kuning telurnya. Tadi kuning telurnya sudah kita olah, sudah kita bikin buat adonannya, dan sekarang kita tinggal bikin adonan putih telurnya. Nah, ini putih telurnya ini sebanyak 2 butir, 2 buah dari kuning telur tadi ya yang dipisahkan. Nah, jangan lupa untuk wadahnya ini dipastikan itu benar-benar bersih dari air, dari minyak, karena nanti untuk adonan putih telurnya kalau misalkan ada sedikit minyak atau air, biasanya nanti dia tidak akan bagus teksturnya atau tidak akan naik. Dan untuk putih telur ini disarankan yang masih segar, yang teksturnya itu biasanya kental banget putih telurnya. Putih telurnya nanti saya akan tambahkan dengan 1 sendok makan air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Ini saya menggunakan 1 sendok makan air jeruk lemon. Lalu selanjutnya bisa diganti juga air jeruk lemon ini dengan cream of tartar atau COT, dan ini saya tambahkan nanti pada saat mixer putih telurnya dengan 30 gram gula pasir. Nah, disarankan pakai gula pasir butiran halus atau gula kastor, tapi ini saya pakai gula pasir seperti ini ya, gula pasir biasa. Ini disarankan yang bulat-bulatannya itu yang kecil-kecil agar lebih gampang halus. Nah, kita akan tambahkan pada putih telurnya. Nah, ini putih telurnya akan kita mixer. Sebelum di mixer saya tambahkan dengan 1 sendok makan air jeruk lemon atau air jeruk nipis. Kita akan mixer dengan kecepatan rendah. Setelah berbusa baru kita tambahkan gula pasir secara bertahap selama 3 kali ya. Lalu saya tambah yang kedua.
saya tambah yang terakhir, yang ketiga. Jadi penambahan gulanya ini bertahap sampai dirasa gulanya sudah halus, baru kita tambahkan kecepatan. Jadi tekstur yang bagus itu pada saat diangkat telurnya, dia akan teksturnya seperti ini. Jadi diangkat itu tidak langsung berdiri tapi langsung melengkung ke sini ya, ke bawah. Nah teksturnya seperti ini. Jadi ini dinamakan sopik. Teksturnya itu sudah mengkilap, sudah halus, tapi dia ke bawah seperti ini ya. Ini sudah selesai, saya sisihkan dulu. Putih telur tadi kita tambahkan ke dalam adonan kuning telur secara bertahap selama 3 kali. Jadi ambil dulu sepertiganya. Kita aduk sampai benar-benar dia tercampur rata. Pelan-pelan saja aduk balik seperti ini. Jangan sekaligus karena nanti di tekstur kuenya kasihan ya, nanti dia akan teksturnya juga tidak akan menyatu dengan baik. Jadi kita aduk perlahan aja seperti ini, aduk balik seperti ini sampai tercampur rata. Jadi pelan-pelan aja. Ini sudah mulai tercampur rata ya. Kita tambahkan putih telurnya lagi yang kedua. Kita tambahkan yang kedua ya, 1/2 bagiannya. Jadi tadi sudah diambil sekali, sekarang yang kedua kali, nanti yang terakhir dicampurnya ya. Sekali lagi kita pelan-pelan aja agar nanti kuenya tidak bantet atau si putih telurnya tidak kempis ya. Ini yang terakhir. Nah seperti ini ya. Nah ini pastikan sampai tidak ada kuning telur yang menggumpal agar nanti hasilnya tidak bantet. Nah, pastikan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada kuning telur yang menggumpal. Sudah selesai saya aduk, lihat ya teksturnya itu berwarna kekuningan, putih kekuningan, dan dia itu mulus sekali agar nanti hasil kuahnya juga akan lembut banget. Ini kita panaskan dulu wok pan. Kita panaskan wok pan seperti ini. Jadi kita bisa panggang di teflon juga. Ini kebetulan saya ada wok pan yang lebih besar. Kalau teman-teman ada teflon itu nggak apa-apa, bisa pakai teflon aja yang ukuran sesuai ada di rumah aja. Dan kita panaskan apinya kecil banget seperti ini ya. Nah ini kita panaskan apinya seperti ini, kecil aja. Kita sekarang kembali ke pemanggangan. Jadi saya sudah siapkan wok pan seperti ini. Ini tergantung teman-teman aja. Jadi untuk pemanggangannya itu tergantung tebal atau tipisnya dari teflonnya. Jadi karena saya menggunakan agak tebal, biasanya lebih lama. Tapi kalau teflon yang biasa 10 menit aja udah matang. Udah bisa dibalik, maksudnya 10 menit bisa dibalik dan tunggu sampai matang. Ini saya menggunakan wok pan. Yang penting nanti dia cukup minimal isinya 2 ya, karena kalau terlalu banyak
dimasuk pada saat pemanggangan pun nanti pada saat dibaliknya takutnya nanti terlalu sempit ya, takutnya nanti pada saat dibalik. Saya nggak pakai oles apapun teflonnya karena ini anti lengket juga, jadi saya akan langsung isi adonan. Nanti kita akan ratakan dengan tusuk sate. Nah ini kita akan isi masing-masing sedikit-sedikit aja. Saya isi dengan sendok agar mudah. Pelan-pelan aja, yang penting terisi penuh, terisi baik dengan baik ya. Jadi isinya 3/4, jangan sampai penuh. Nanti dia akan naik dengan sendirinya ya. Jadi disarankan jangan sampai terlalu penuh. Nah ini sudah cukup, ini saya akan ratakan dengan tusuk sate seperti ini. Nah jadi kita putar agar nanti adonannya itu merata ya, karena kalau misalkan ini bisa, kalau nggak merata nanti pinggirannya kurang bagus juga. Kita pelan-pelan aja. Nah seperti ini sudah mulai merata, Nah ini contohnya seperti ini ya. Kita lakukan satu lagi hal yang sama, pelan-pelan aja. Sudah lumayan ya, kita ratakan pelan-pelan saja sambil dipegang ya kertasnya, takutnya dia nanti nggak mau diam juga. Nah seperti ini ke atas. Nah seperti ini kita aduk pelan-pelan aja untuk meratakan. Nah ini sudah mulai rata ya, sudah cukup rata. Ini sudah cukup untuk kita tunggu sampai matang. Jadi saya panggang dua buah. Nanti kita akan tunggu dia sampai matang dan kita tutup. Nah ini sudah cukup, kita tutup dan tunggu sampai dia nanti mengembang ke atas, mulai kuat dan kokoh, baru kita balik ya. Jangan sampai kegosongan di bawahnya juga. Sesuaikan dengan teflon masing-masing. Saya akan panggang dengan api kecil. Nah ini dia, saya sudah tinggalkan sekitar 10 menit. Ini saya buka. Nah hasilnya dia akan ke atas seperti ini ya. Kita akan balik, hati-hati baliknya. Nah, ini saya akan balik. Bismillah. Akan saya tutup kembali. Jadi memang untuk membalikannya juga perlu latihan, karena kalau nggak hati-hati dia nanti akan terpeleset ya, jatuh. Ini sudah saya balikan, kita akan tutup lagi. Kita tutup lagi dan panggang lagi sampai matang, kurang lebih sekitar 10 menit ya. Saya akan angkat lagi seperti ini. Kita angkat. Ini hati-hati ya, pelan-pelan aja. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini setelah diangkat harus segera cepat-cepat dibuka, karena kalau misalkan tidak segera dibuka dia akan kempis ya, karena dia akan kempis. Jadi kita cepat-cepat harus angkat, pelan-pelan saja.
Ini seperti ini. Ini kita akan balik pelan-pelan saja, karena kalau nggak pelan-pelan nanti khawatirnya akan jatuh dan kepeleset ya nantinya. Bismillah. Nah, seperti ini. Kita akan balik. Nah, seperti ini. Jadi pelan-pelan aja, bisa diangkat. Ini lumayan penuh ya tadi karena yang terakhir juga ini, jadi saya habiskan. Jadinya seperti ini ya. Kita akan panaskan kembali. Nah, ini kita buka yang sudah matang sempurna ya. Jadi dia tidak tidak berpinggang, tidak banyak berpinggang, tapi memang karena ditambah dengan baking paper, jadi dia teksturnya tidak lurus mulus ya. Nah, seperti ini. Ini tapi sudah lumayan ya sempurna, ininya matangnya sudah pas, berpinggang. Ini tidak berpinggang, ini berpinggang. Nah, ini contoh yang tidak berpinggang dan ini berpinggang. Ini kurang pas karena dia udah gosong atasnya, tapi ternyata dalamnya masih kurang pas pematangannya. Proses pematangannya ini sudah cukup, jadi dia tidak terlalu gosong. Makanya saya sarankan apinya juga harus pas dan memang benar-benar kecil. Harus sabar menunggu. Ini akan saya kasih topping. Ini saya baru selesai sholat dan ini yang mau saya kasih topping. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, kurang lebih sekitar 2 jari. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau bikin kayak gini, hati-hati proses pemasakannya harus pas matangnya, karena kalau tidak nanti dia akan berpinggang. Jadi nanti di tengahnya itu dia akan makin kempes, kincir-kincir seperti itu. Nah, saya mau kasih topping, kebetulan ada glaze vanilla. Kita akan kasih topping di atasnya dengan macam-macam topping juga. Nah, boleh komen di bawah ya teman-teman, paling senang dikasih topping apa nih, boleh ya komen di bawah. Kita lanjut aja kasih toppingnya yuk. Nih, saya akan mulai beri topping. Di sini saya punya glaze vanilla. Kita kasih topping sesuai selera aja. Biasanya glaze ini saya beli yang langsung jadi di toko bahan kue. Jadi nanti teman-teman juga sesuai selera aja ya, bisa bikin sendiri juga bisa. Biasanya dari gula halus sama sirup maple atau sirup manis seperti itu. Simple sirup juga bisa ya, dari gula halus diaduk pelan-pelan sampai teksturnya sesuai selera. Nah, ini saya akan kasih glaze sampai nanti ininya toppingnya itu tumpah seperti itu, jadi nanti lebih menggiurkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa lihat ya, dia mulai turun toppingnya. Tuh, bisa lihat nih makin meleleh ke bawah. Nah, ini mau saya kasih coklat bubuk sedikit di atasnya untuk topping. Sedikit aja ya biar cantik. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan kasih cherry buat hiasan. Nah, seperti ini. Ini siap dikonsumsi, baik untuk dijual bisa ataupun mau dikonsumsi sendiri, pasti yummy banget. Kita cobain yuk. Nih, seperti ini ya hasilnya. Nah,
dia tingginya seperti itu, lalu atasnya seperti ini, bikin ngiler ya. Ini kita akan cobain seperti ini ya. Ini kita akan cobain teksturnya nanti seperti apa dan gimana. Ini dia bagian icip-icip. Sekarang kita coba icip-icip ya si pancake-nya itu seperti apa. Kita bisa lihat. Nah ini seperti ini ya. Ini lembut banget, apalagi kalau masih anget ini enak banget ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Siapa yang gak tergoda ya dengan itu lembut banget. Jadi sampai kalau kita mau potong pun jadi dia ngikut sama sendoknya. Nah seperti ini. Ini kan sudah saya cobain tadi ya, sudah saya potong. Gimana kalau kita cobain juga sama orang-orang sekitar mengenai rasa dari Japanese Shuffle Pancake ini. Yuk, ini seperti ini ya yang tadi saya coba, bisa lihat kan lembutnya kayak gimana. Ini tuh asli enak banget, asli enak banget, recommended. Kita kasih toppingnya. Merata, sampai semuanya rata. Saya kasih topping glaze vanilla ya. Ini banyak dijual di toko bahan kue. Ini sudah hampir selesai. Jadi kita beli gula seperti ini ya, secukupnya aja. Kalau misalkan kita beri toppingnya karamel, biasanya dia akan mengeras atasnya dari topping karamelnya itu. Nah ini sudah diberi topping gula seperti tadi ya, seperti ini sudah diberi topping gula, sudah cukup. Nah ini saya akan bakar menggunakan alat pembakaran seperti ini. Nanti kita akan kasih topping di atasnya. Kalau topping karamel biasanya bisa bikin ini ya, atasnya itu lumayan mengeras. Nah itu udah mulai ya, mulai karamel pinggir-pinggir yang di tengah ini dia akan mengeras. Dan kalau untuk topping yang coklat dia akan lembut seperti biasa aja. Nah ini saya sudah di luar, saya mau cari bantuan dari orang untuk nyobain tester masakan saya yang tadi kita bikin, Japanese Shuffle Pancake-nya. Kita langsung aja yuk cari. Nah ini ada Bu Budi. Halo Bu. Siang Bu. Sore ya, udah sore ya. Ibu gini, aku tuh tadi bikin menu camilan seperti itu. Namanya Japanese Shuffle Pancake. Nah ini tuh yang lagi tren saat ini ya, yang lagi viral. Orang sampai ngantri belinya sampai 1-2 jam. Ya, nah cobain dulu ya Bu ya, seperti ini kuenya. Pendapat dari Ibu Budi ini. Iya Bu, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Gimana Bu rasanya Bu? Enak? Enak? Menurut Ibu sesuai nggak harganya dengan sebesar ini 25.000 harganya?
Sesuai? Ibu tahu nggak bahannya itu ini modalnya ada berapa kira-kira menurut Ibu? Berapa ya? Tiga, empat. Empat apa? Empat jenis itu. Oh iya, harganya maksudnya Bu. Harganya 25.000. Harga itu harga jual. Nah, modalnya itu kalau kita bikin ini tuh percaya nggak Bu, sekitar kurang lebih 10.000 aja. Modalnya itu kurang lebih sekitar 10.000 aja. Jadi untungnya besar ya Bu ya kalau kita jual ini. Kita hanya cuman belajar aja untuk bikin teksturnya agar bisa sesuai. Boleh dicoba aja Bu. Boleh dicoba Bu, boleh dicoba. Ya, kita di yang karamelnya juga bisa. Boleh pakai tangan aja kalau misalkan nanggung. Asal udah cuci tangan aja ya. Yuk kita cobain. Kakak Selin sudah cuci tangan. Mas suka makan ini. Suka banget. Kita cobain ya Teteh Selin gimana? Wow, Teteh Selin lahap banget makannya ya. Gimana Teh? Enak? Alhamdulillah enak banget ya. Buatan siapa? Buatan Bunda Bulan. Iya. Makasih Bu. Jadi gimana Bu pendapat Ibu, recommended nggak? Boleh recommended ya Bu ya. Boleh Bu kasih jempolnya Bu. Makasih ya Bu Budi sama Teteh Selin sudah bantu ngasih pendapat mengenai masakan ini, mengenai kue ini. Nah, jadi kalau misalkan ini bisa jadi cocok ide jual juga ya Bu ya. Di Subang kebetulan belum ada ya Bu ya. Baru lihat. Iya tuh, Ibu aja baru lihat ya. Baik kalau gitu, terima kasih ya. Baik kalau gitu, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen di bawah, like sebanyak-banyaknya, dan share juga jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.